Ya, gimana kabarnya Ibu? Luar biasa. Puji Tuhan. Ya, Bu, Ibu kan apa berasal dari suku Minangkabau ya, Bu, dari Padang ya. Iya, benar sekali, Pak. Ya, mungkin bisa disapa dulu keluarga di sana dan juga ini sebagai bukti kepada penonton supaya jangan mereka mengatakan menuduh kalau kita ini merekayasa acara ini menghadirkan orang yang memang beragama Kristen tapi dikatakan bahwa ini adalah sesuatu yang bukan dari Kristen tapi berasal dari Islam. Jadi Ibu mungkin bisa sapa dulu dengan bahasa Padang kepada keluarga-keluarga yang ada di sana supaya penonton bisa yakin. Silakan Ibu. Boleh. Assalamualaikum untuk keluarga Ambo, orang Kampuang Ambo, orang Suli Ayi, ya. Kawan-kawan semoga gadang sadonyo, terutama Kak Ama Ambo di kampung, anak-anak Ambo, keponakan-keponakan Ambo, uni-uni Ambo yang di Jakarta, yang sangat Nita sayangi. Nita sangat sayang sama Mama. Nita sayang Dalin, Nita sayang Iit. Nita pengen keluarga Nita membuka hati, untuk melihat perbedaan mana orang yang sesat, mana orang yang sase atau mana lurui jalannya. Bisa dibedain kalau bisa buka hati sakete ama udah ambo, adi ambo, uni ambo, bukalah hati itu supaya dapat mencari ma yang sosek ma yang indah yo. Untuk kawan-kawan ambo sama gadang, ambo tahu 70% dari kawan-kawan ambo lah tahu nita lah ba pindah keyakinan yo. Ya ini buat keluarga kampung orang Suli Ayi, SAS Suli Ayi sepakat. Mama-mama yang di perantau yang di Kawang, Nita minta maaf. Bukan Nita, indak tahu jo jalan, indak tahu jo keluarga, indak tahu jo orang kampung, tapi ikolah panggilan Nita. Untuk itu, kalau ada keluarga yang menonton, mungkin kesempatan menonton YouTube kok, Nita mohon tanda kasih sayang Nita ke sama kak mama, kak adik-adik, ke sana-sana, buka hatinya sakete aja cari kebenaran orang. Cari kebenaran orang lain pula gitu. Itu aja pesan dari Nita untuk keluarga, untuk ama ambo yang ambo sangat sayang, dan untuk keluarga dan teman-teman semua, tetangga Nita yang dulu pernah bergaul dan berdekatan dengan Nita, yang ada di Tanah Abang, yang ada di Tomang, di Gang Harlan, yang ada di Cilengsi ya, di Cibubur, mungkin pernah mengenal Nita, bagaimana Nita dulunya. Nita bukan seorang yang berkeyakinan yang sembrono, tapi Nita mungkin kalau bisa bersaksi, kalau bisa dilihat masih ada yang hidup, yang ada yang punya kesempatan untuk melihat YouTube kok. Melihat YouTube ini biarlah menjadi saksi hidup bagi Nita, bagaimana Nita dulunya. Itu aja ya Pak. Baik, ya. Jadi itu satu pembuktian kepada teman-teman. Jadi tidak ada rekayasa sama sekali. Ibu Nita ini memang asli dari Padang, dari suku Minangkabau, ya. Dan mungkin juga Ibu bisa satu ayat Al-Quran yang Ibu dulu tahu, ya. Ibu mungkin bisa bacakan supaya tidak ada curiga bahwa Ibu adalah orang Kristen yang diseolah-olahkan bahwa ibu adalah Islam tapi sekarang pindah masuk Kristen. Satu ayat saja Bu sebagai pembuktian gitu kepada Boleh teman-teman Pak. supaya jelas ya. Silakan Ibu. Karena ini ayat dan surat pendek yang sangat berkesan sama Nita waktu Nita single parent ya.
waktu Nita mau mencoba cari pekerjaan, banyak hal yang aneh-aneh, yang mau diperkosa, yang mau dizolimin, yang mau dimesumin sama orang-orang. Ini satu ayat yang Nita ingat, yang selalu Nita ucapkan, yaitu surat pendek Kul auzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil alazi wasbisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Oke, terima kasih Bu. Halo Bu Nita, Iya Pak. bisa dengar? Ya, oke. Jadi itu teman-teman ya, bahwa Ibu Nita memang berlatar belakang Muslim dan beragama Islam ya. Nah, pada kesempatan ini ruang dan waktu kami berikan kepada Ibu Nita untuk silakan bersaksi bagaimana Ibu bisa beralih dari yang tadinya tidak percaya Tuhan Yesus, kemudian bagaimana prosesnya sehingga Ibu bisa meyakini bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Silakan Ibu Nita. Oke. Oke, siap ya Pak. Iya, salam buat saudara-saudara semua, buat teman-teman. Halo, salam. Silakan. Begini ya, sebelum melanjutkan cerita ini, Nita mau berkisah sedikit masa kecil Nita. Nita itu orang kampung, orang desa, orang yang lugu. Kalau bahasa Jakartanya orang yang culun, sekolah, ya. Zaman Nita di antara teman-teman yang lain, Nita adalah anak kampung, anak seorang gadis yang terlambat puber. Jadi waktu Nita kecil tinggal di kampung, kerjaan Nita hanya mengaji dengan ajaran-ajaran yang Nita turutin dari ustadz-ustadz Nita yang hanya menghafal surat pendek, berlomba-lomba mengaji dengan segala tajwidnya. Nah, hanya sekedar itu aja dan berusaha menjadi anak yang baik, anak yang menurut, yang patuh kepada kedua orang tua, dan sehingga terbentuklah karakter Nita sebagai anak yang sangat membanggakan orang tua. Jadi sampai lulus dari SD sampai lulus SMP Nita di kampung. Karena di kampung Nita waktu itu belum ada SMA negeri, yang ada hanya sekolah alia. Tapi karena Nita takut cepat-cepat dijodohin, Nita nggak mau sekolah alia. Karena kalau sekolah agama itu indetik, itu sekolah mencari jodoh. Jadi Nita takut untuk dijodoh-jodohin. Maka dari itu Nita sekolah ikut sama kakak ke Bengkulu, SMA di Bengkulu, dan sampai di situ pun sampai SMA lulus. Begitu lulus SMA pulang kampung, mau minta izin sama orang tua untuk kuliah, namun sampai di kampung dijodohin. Bukan kebetulan Nita dijodohin sama orang yang Nita nggak suka. Nah, namun karena sangat menghormati orang tua, Nita jalanin pernikahan Nita sampai 2 anak. Namun sampai 2 Nita waktu itu Nita yang masih umur 1 tahun kurang. Jadi dengan berjalannya single parent selama 4 tahun lebih kurang, dengan banyak getir, dengan banyak hal, pengalaman yang pahit, yang banyak hal seorang single parent yang dilecehkan orang lain, yang dianggap hal-hal negatif saja. Singkat cerita, Nita ketemu dengan jodoh Nita yang sekarang menjadi suami Nita, yaitu Pak Edi. Nah, waktu itu Pak Edi, dia juga baru bercerai dengan istrinya. Saya juga tidak tahu, tetapi waktu itu saya tahu dia sudah duda. Saya menikah dengan Islam, dan suami saya seorang Buddha ikut ke Islam karena saya menikah dengan Pak Edi. Namun setelah selesai menikah, karena suami juga seorang yang taat dengan Buddha, dia
kembali dengan mengikuti ibadah cara Buddha. Namun bagi Nita saat itu, karena seorang Pak Edi itu adalah seorang suami yang sangat tekun dengan keyakinannya dengan agama Buddha, dan kebetulan waktu itu Nita tidak fanatik, dan Nita lebih baik lebih melihat kelebihan orang lain dan kebaikan orang lain. Saat itu Nita dan keluarga Nita sangat bangga dengan suami Nita. Waktu itu Nita punya bapak almarhum. Bapak itu adalah bapak yang seorang panutan di kampung, dan seorang nenek mama yang sangat disegenin oleh keponakan-ponakannya dan sangat berwibawa. Jadi waktu itu bapak Nita seorang pemangku fanatik dengan adat, sangat menghormati suami saya, Pak Edi. Karena apa? Selama ini punya menantu orang kampung, orang Islam yang benar-benar Islam yang kental. Tapi kalau di Islam itu ya, di Islam itu surga itu adalah di telapak kaki ibu. Karena bagi anak yang soleh itu dibilang dia sangat dengan orang tuanya. Itu dianjurkan mencuci kaki ibunya supaya mendapatkan surga. Tapi dari kami adik-beradik, dari kami keluarga, apalagi menantu, tidak pernah yang namanya mencuci kaki orang tua. Tetapi suami aku, Pak Edi, dia seorang Buddha yang tekun. Dia mengurus bapak kami beberapa bulan sakit. Suami saya itu sangat perhatian sama orang tua saya, sama bapak. Dan dia tidak segan-segan untuk cuci kaki bapak, untuk cebokin bapak. Maka dari itu, suami saya itu sangat menjadi menantu kesayangan oleh bapak. Namun, setelah saya punya anak kedua, selagi saya hamil anak kedua, dia tanya sama saya, yang menurut kamu Kristen sama Buddha bagus mana? Nah, waktu itulah awal dari pertobatan saya, karena telah membiarkan suami saya begitu aja gitu. Karena nikah dengan Islam, terus dia kembali lagi ke Buddha, bagi saya waktu itu nggak apa-apa. Begitu saya lagi hamil, lagi ngidam berat, dia nanya sama saya, Kristen sama Buddha bagus mana? Saat itu saya seperti disambar petir, dan saya ngobrol sama dia kebetulan sekolah di UI, ya Pak? Ya, bisa diulang Bu. Pas yang jadi disambar waktu petir. Itu pas ya. Waktu itu pas suami bertanya kepada saya, ini saya ngomong aja ya Pak, sampai saat ini kami masih panggil Yang sama suami ya. Jadi Yang menurut kamu Kristen sama Buddha bagus mana? Jadi waktu mendengar itu saya seperti disambar petir. Kenapa? Saya menyesal, saya marah. Kenapa saya waktu dia balik lagi ke Buddha, kenapa saya nggak cegah gitu? Nah, tapi tiba-tiba dia mau ke Kristen. Waktu itu saya bilang sama suami, kenapa kamu nanya-nanya seperti itu? Ya bagus Islam lah, kamu kan udah Islam, kenapa nanya Kristen? Saya bilang gitu. Terus singkat cerita, suami saya memang kalau dia punya keinginan, tidak ada yang bisa larang gitu. Terus dia terus kejar-kejar, cari gereja, cari ibadah. Nah, sejak itulah awal dari keributan kami berumah tangga, gitu. Jadi kami sering bertengkar, sering ribut, gara-gara suami saya selalu ajakin saya kalau diajak ke rumah temennya, selalu di sana ada ibadah. Diajak acara ulang tahun selalu ada ibadah. Saya merasa dia mau membohongi saya, dia menipu saya, dia mau mengkristenin saya. Sampai di situ saya marah gitu. Saya marah sama dia gitu. Terus tapi disitulah saya banyak
bertanya kepada ustadz-ustadz, guru-guru bimbingan saya, dan sama kakak saya. Kebetulan kakak saya waktu itu rajin di pengajian juga dan punya kelompok pengajian. Saya nggak tahu pengajian apa dia, tapi waktu itu saya diberi kaset mantan biarawati Haji Rene katanya waktu itu. Dan saya dikasih kaset yang judulnya Islam Dihujat. Terus saya juga beli bukunya sampai saya paham banget kalau kekristenan itu tidak benar. Tuhan orang Kristen itu 3. Disitulah saya tahu. Yang sebelumnya, waktu saya masih SMP, SD, sampai saat saya bertentangan dengan suami itu, saya tidak pernah tahu dan tidak pernah mau tahu apa itu Kristen, apa itu keyakinan orang lain, dan tidak ada urusan sama saya. Karena bagi kami waktu itu, agamamu bagimu dan agamaku bagiku. Kita nggak boleh saling tidak boleh saling mengutik-ngutik gitu. Jadi saat itu saya baru tahu kalau Tuhan orang Kristen itu 3, kalau Alkitab orang Kristen itu palsu, terus banyak hal yang sering saya balikin kepada suami. Namun suami saya adalah seorang suami yang gigih, suami yang ingin dia dengan istrinya satu iman dan satu keyakinan, karena menurut dia waktu itu dia meyakini benar bahwa Kristen itulah yang benar gitu. Sehingga saat dia baca Alkitab, saat dia habis dari ibadah, dia memaksa saya. Tapi memaksa di sini bukan memaksa seperti suami orang yang otoriter ya, bukan. Tapi dengan gigihnya tarik tangan saya untuk lihat ayat-ayat Alkitab yang cocok sama keyakinan saya, dengan gigih setiap hari hampir 24 jam itu ya. Ini bukan bohong, bukan sekedar cerita ya. Tapi memang ini kejadiannya. 24 jam maksudnya. Kalau saya ini saya mau kasih tahu, sejak suami saya ke Kristen itu, saya menekuni seluruh program keagamaan saya, seperti sholat duha, seperti sholat sunnah, zikir, baca, pokoknya sholat tahajud, sholat istiqoroh, pokoknya semua saya jalanin. Ya, semua saya jalanin. Terus, tapi yang namanya kalau habis sholat, dia selalu, kalau saya lagi sholat tahajud malam-malam, dia datang dekat-dekat sama saya. Yang kita doa sama-sama ya, kita doa sama-sama ya, kamu panggilnya Allah, aku panggilnya Yesus. Sedangkan menurut keyakinan saya waktu itu sholat tahajud itu tidak boleh ada orang satupun yang tahu. Tapi suami saya memaksakan saya selalu, setiap saya mau sholat diam-diam, dia selalu ada di samping aku, udah kepengen duduk di tempat aku. Jadi aku marah, aku ambil Alkitabnya, aku buang, aku lempar gitu. Jadi selalu begitu. Kalau setiap pagi saya waktu itu ya, supaya tenang hatiku, damai, waktu itu saya punya anak laki-laki lagi sedang-sedangnya, lagi bandel-bandelnya. Waktu itu saya selalu belajar dari ceramah Agin saat itu. Jadi waktu itu Agin itu menjadi panutan saya. Jadi setiap hari saya dengar ceramah dia. Kalau dengar ceramah dia, hati saya tenang dikit. Jadi saya punya kesempatan untuk mendidik anak saya dengan ceramah-ceramahnya Agin. Itu saya kepada Agin itu benar-benar seperti guru saya yang sangat saya puja-puja. Jadi sampai akhirnya kami 5 tahun kemudian, sampailah kepada satu tantangan. Memang pernah waktu itu kami, suami saya selalu bilang,
Bagi Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil. Saya sangat kesal kalau dia bilang bagi Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil. Kenyataannya, kehidupan saya sejak dia Kristen itu, saya semakin susah, semakin susah. Oh, waktu itu kami adalah bos wartel ya, bos wartel. Jadi sejak dia ke Kristen itu urusan wartel tidak pernah diurus lagi. Giliran mau bayar gade rumah, gade mobil, semua. Jadi saya makin marah, makin marah, makin marah. Suatu saat saya bilang, kalau memang Tuhan kamu Yesus itu tiada yang mustahil, saya bilang gitu. Saya kasih waktu 2 tahun. Kamu kalau bisa balikin semua harta benda kita yang sudah dijual-jual ini, saya bilang itu yang sudah digade-gade ini, balik lagi semua, saya ikut kamu. Saya bilang gitu, saya ikut Kristen. Tapi kalau tidak, kamu ke Islam. Dengan berjalannya waktu, sampailah waktu 2 tahun itu. Jangankan banda-banda semua balik, yang ada rumah tinggal juga, tinggal ngontrak gitu. Jadi semua habis. Singkat cerita waktu itu saya putuskan untuk bercerai. Kebetulan waktu itu keponakan saya menikah sekitar bulan 9 2007 ya. Jadi waktu itu kami bercerai. Karena bercerai di Islam itu mudah sekali. Kenapa? Disaksikan oleh keluarga, itu sudah sah cerainya gitu. Jadi waktu bercerai itu bukan cerai biasa, jadi cerai talak 3 langsung. Namun setelah bercerai, tapi saya mau cerita dulu. Sebelum bercerai saya sudah persiapkan semuanya. Saya mau jualan bakso, jualan soto, jualan nasi uduk, buka salon, punya wartel. Semua berkatku tertutup. Tidak ada satupun yang bisa memberi saya makan dari berkat yang saya kerjakan itu sebelum waktu kami bertentangan. Namun setelah bercerai kami tuh nol. Nah, saya cuma punya satu-satunya ada tanah. Saya jual tanah saya ini, maksudnya buat modal bagi saya setelah bercerai ini. Saya pindah ke Lampung, namun tanah itu sudah dijual sama Pak RT tapi tidak bilang sama saya. Sudah kasih uang DP tapi tidak bilang sama saya. Waktu saya proses 3 bulan kurang lah ya, waktu itu saya mau dimakan untuk sore aja tidak punya uang. Untuk semua nggak punya uang. Saya punya salon di rumah, salonnya itu tidak ada pengunjung, wartel tidak ada. Akhirnya sama yang tuan tanah yang waktu itu saya ngontrak tanah tempat saya waktu itu, saya dikasih tempat jualan nasi uduk. Saya jualan nasi uduk, yang punya jualan itu tadinya kalau setiap hari dia jualan tuh paling sedikit 7 liter. Kalau Sabtu Minggu 11 liter. Saya jualan 3 liter aja itu saya yang makan sama anak-anak. Sehingga saya nggak tahu, semua tertutup. Akhir cerita saya ada bapak-bapak orang perumahan. Waktu itu saya tinggal di depan perumahan ya. Jadi ada orang perumahan lagi telepon di wartel saya. Dia tanya, ini salon ibu mana bisa laku, katanya tempatnya nggak strategis, terus ini bla bla bla. Ibu bisa salon, mendingan ibu datang aja ke rumah-rumah, ibu kasih promo biar ibu yang datang ke rumah, karena di sini perumahan elit, jadi mereka nggak mau ke salon seperti ini, katanya gitu. Saya aminin, saya senang gitu dikasih peluang seperti itu. Nah, suatu saat saya tiba-tiba ditelepon sama si bapak ini, ibu bisa massage istri saya, karena saya senang. Saya nggak lihat-lihat lagi ini orang mau ngebohongin saya apa serius gitu. Karena memang bagi saya waktu itu saya harus punya uang buat anak saya nanti makan sore gitu. Jadi waktu saya datang dijemput sama dia, dibawa ke rumahnya, ternyata di rumahnya saya mau dimesumin gitu loh. Jadi waktu itu
Saya karena memang saya udah dewasa ya, single parent 5 tahun cukup punya keahlian untuk mengalihkan pikiran mesum seorang laki-laki itu. Jadi saya bebas dari hal itu. Namun sampai di rumah saya menyesal. Kenapa sih nggak saya iniin aja, saya mau aja. Toh saya nggak punya uang hari ini. Kalau saya mau pasti saya dikasih uang gitu loh. Namun setelah itu sampai saya di situ saya marah sama diri saya. Saya marah sama diri saya. Saya marah sama diri saya. Saya bilang, oh, kenapa hal ini bisa terjadi? Kalau kenapa saya buat makan aja susah? Saya mau ngasih makan yang halal buat anak saya. Kenapa nggak bisa gitu? Jadi waktu itu saya marah dan suatu saat saya rindu anak saya sekolahnya lanjut. Saya lihat yayasan di depan sana, saya nggak tega kasih anak saya untuk bisa meneruskan kehidupan buat anak saya. Terus saya nunggu-nunggu cari waktu untuk datang ke AA Agim untuk sekolahin anak saya. Asal anak saya sekolah dan berpendidikan agama yang baik, saya rela mau jadi pembantu di yayasan AA Agim. Namun apa yang saya dengar saat itu pertama kali saya marah dan semua sholat, gaji, apa semua saya tolak semuanya. Waktu itu saya dengar Agin menikah lagi. Jadi saya marah, saya nggak mau sholat lagi. Jadi anak saya mau diapakan, anak saya mau dikemanakan gitu. Jadi saya datang ke keluarga besar saya banyak yang kaya, saya datang kepada dia, dia tolak saya. Saya datang ke Lampung kepada saudara saya, dia tolak saya. Tolaknya bukan secara kasar, tapi secara halus, banyak alasan gitu loh. Jadi akhirnya saya marah sama diri saya marah dengan keadaan saya menyesali semua, saya menyesal menikah, saya menyesal bercerai, saya menyesal. Dalam kondisi saat itu, suami saya datang. Entah kenapa, entah bagaimana, saat itu saya melihat suami saya, salah suami saya tuh apa gitu loh. Kenapa saya harus cerai? Kalau saya neko-neko, saya macam-macam, lah bukannya saya tetap masuk neraka? Ya udah deh, daripada saya masuk neraka, mendingan saya masuk surganya suami saya aja gitu loh. Jadi begitu waktu itu saya berpikir begitu, saya langsung ajak suami saya bilang, yang saya nggak sanggup sendirian, saya nggak kuat kalau kondisi kayak gini, saya nggak tega lihat anak-anak, saya bilang gitu. Saya mau taruh anak-anak di yayasan, aku nggak kuat lihat anak-anak di dalam sana, saya bilang gitu, makannya, bajunya, nyeker, saya bilang gitu, saya nggak kuat yang. Terus suami saya tanya, kamu mau apa dari aku yang? Saya bilang, kita rujuk aja yang. Langsung dia teriak, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Aku sayang sama istri aku Tuhan, katanya gitu. Apa yang telah engkau persatukan, tidak ada yang bisa memisahkan lagi, katanya gitu. Terus dia peluk saya, waktu itu saya merasakan saya nggak mau pisah dengan suami saya. Saya nggak mau pisah dengan suami saya. Ngapain saya pisah, ngapain saya hidup janda lagi, saya udah cukup 5 tahun jadi janda. Kalau dulu saya punya anak hanya 2, jadi janda aja susah, apalagi anak 4. Keluarga saya, saudara saya berniat mengawinkan saya lagi dengan Pak Haji. Saya bilang, aduh, anak saya 4, 2 bapaknya beda lagi. Saya nggak tahan kalau mengingat malunya gitu loh anak saya. Bapaknya beda-beda. Saya bilang, lebih parah dari kucing, saya bilang gitu. Akhirnya saya ambil keputusan saya merujuk dengan suami saya. Cuma waktu itu ada tersirat dalam pikiran saya, kalau saya rujuk, saya nggak mau ribut lagi gara-gara agama gitu loh. Terus kalau saya ribut lagi, kalau dia ngajak saya lagi, pergi-pergi lagi, terus nanti saya ribut-ribut lagi, terus terlintas lagi di pikiran saya, ya udah, saya nggak mau fanatik banget lagi gitu.
saya nggak mau fanatik lagi. Makanya waktu itu saya ambil keputusan dengan suami untuk saya rujuk lagi. Dan puji Tuhan, cuma ada satu hal yang lucu ya waktu itu. Menurut pikiran saya pribadi, saya tanya sama suami saya, yang kalau kita rujuk lagi, secara Islam kita tinggal datang ke keluarga saya, kayaknya seperti itu gitu loh. Tapi kalau secara Kristen, kalau kita nikah lagi boleh nggak? Tapi aku nggak Kristen, aku tetap Islam. Terus suami saya waktu itu dia bohong sekali-kalinya katanya. Dia bilang dia nggak ngerti. Kalau begitu saya nggak tahu yang kata suami saya begitu. Akhirnya kalau gini gimana? Kita ke Pak Andi yuk. Nah, Pak Andi ini beliau adalah pensiunan kolonel polisi. Jadi Pak Andi inilah yang sering mendamaikan kami kalau kami ribut masalah agama. Dan Pak Andi inilah satu sosok bagi saya, seorang bapak yang baik bagi saya, yang sabar bagi saya, dan benar-benar menjadi panutan saya, suami istri. Jadi waktu itu Pak Andi ngajak kami ke Indo-Passion Pak Timotius Sardono. Jadi waktu kami diajak ke Pak Timotius Sardono, apa satu yang mendelik di hati saya begini, Pak Timotius kasih contoh begini. Waktu itu dia tanya saya, kalau menurut Ibu yang berkuasa di bangsa Indonesia siapa? Saya jawab presiden, Pak. Waktu itu Presiden SBY ya Pak ya. Jadi kalau menurut kalau menurut Ibu SBY itu berkuasa nggak di Indonesia? Saya bilang berkuasa dong Pak gitu. Terus kalau menurut Ibu karena dia berkuasa, dia boleh nggak kalau jadi sopir taksi katanya. Terus saya diam, terus saya pikir-pikir, oh ya boleh kali, kan dia berkuasa. Saya bilang begitu kan. Terus dia balik pertanyaannya, kalau menurut Ibu, kalau sopir taksi ingin jadi presiden boleh nggak? Saya ketawa ya kan, artinya saya nggak setuju gitu kan. Akhirnya dia menerangkan bagi itu. Ibu percaya kalau Tuhan Yesus, kalau Allah itu Maha Esa, percaya, saya bilang, karena memang seperti itu. Kalau Allah itu Maha Kuasa, saya bilang iya, Maha Kuasa. Nah, kalau menurut Ibu, kalau orang berkuasa, kalau dia menjadi manusia, menurut Ibu, boleh nggak kira-kira katanya gitu. Terus saya berpikir, oh iya ya gitu loh. Nah, waktu itu dengan bahasa seperti itu, saya mulai terbuka dan saya mulai berpikir gitu. Nah, itu Pak awalnya. Iya, Bu. Iya. Puji Tuhan ya. Masih ada yang mau ditambahkan Ibu? Ibu Nita? Masih ada yang mau ditambahkan Ibu? Jadi waktu selama Ibu berpisah dengan suami, itu istilahnya bagaimana prosesnya Ibu lewati? Baik waktu dari itu mungkin karena menurut saya waktu itu 3 bulan itu cukup waktu yang lama Pak. Karena kami tanpa uang, tanpa anak 6 kami tidak punya dana sama sekali, duit habis sama sekali. Jadi untuk makan sore aja saya tidak punya uang gitu loh. Jadi untuk 3 bulan itu cukup lama. Saya sudah datang ke keluarga besar saya. Dia cukup berduit waktu itu. Saya tahu dulu dia waktu almarhum bapak saya ada, dia sangat menghormati bapak saya. Kalau saya datang juga dibaikin gitu. Tapi begitu saya cerita sama dia masalah saya, dia bilang apa sama saya? Dia udah nggak respect lagi sama saya sejak saya menikah dengan orang Cina, satu. Saya datang lagi kepada paman saya, satu lagi yang di Kranji. Dia juga bicara seperti itu. Terus salah saya apa? Saya bilang gitu. Terus saya pergi ke Lampung. Saya mau tinggal di Lampung. Saudara saya di Lampung itu, waktu itu dia cukup kaya. Dia punya kontrakan, punya toko banyak gitu loh. Saya tidak berniat untuk meminjam kepada dia. Hanya saya berniat
ke sana, kalau boleh, kalau dia tawarin, saya hanya tinggal gratis di rumah kontrakan dia. Hanya itu saja niat saya. Tapi ya begitulah. Jadi tidak ada yang meresponi gitu loh. Ibu itu yang membuat saya kecewa. Ibu ada meminta nasihat dari dari orang-orang yang Ibu waktu anggap itu banyak Pak Haji sebelum saya berpisah dengan suami ini itu beberapa kali ya. Kami sempat waktu itu panggil yang Islam Kristen ini itu dari Ramli Nawai. Ramli Nawai. Waktu itu sempat ada pertemuan dengan mahasiswa UI ya. Jadi waktu itu seolah-olah memang pendeta yang diajak sama suami saya ini enggak tahu apa-apa tentang Alkitab. Karena yang dipertanyakan waktu itu tentang yang dipertentangkan tentang korban Nabi Isa Ishak atau Ibrahim Isa atau Isa apa Ismail? Isa sama Ismail. Nah, akhirnya tidak clear dengan keadaan saya. Saat itu kami ejek pendeta ini. Nah, 1 bulan kemudian meninggal. Yang lebih berat lagi, Pak, waktu itu sempat mau dikonsultasikan ke yang mualah besar itu yang diajak dia yang muruk. Kami sempat mau pertemuan hari Sabtu. Hari Jumatnya yang saudara saya yang mau ajak suami saya ke sana itu meninggal. Jadi karena hari Sabtu mau ke sana, hari Jumat dia mau sholat Jumat, waktu ambil air wuduk dia kepleset, jatuh, kena jidatnya ke batu, meninggal. Jadi waktu itu sempat gentar hati kami, orang Kristen itu kayaknya apa namanya tuh? Ada kelebihan. Iya, gitu, seperti itu. Terus kakak saya juga sempat getar juga, nggak berani juga gitu. Nah, jadi itu yang hal-hal yang aneh yang kami lihat waktu itu. Terus satu lagi, waktu saya mau bercerai itu yang tanah saya mau dijual tadi, itu seharusnya Pak, itu uang udah ke tangan saya sebelum saya Kristen, gitu loh. Tapi uang itu ditahan oleh Pak RT yang jual tanah saya itu, karena saya serahin semua kepada dia. Dia tahan dulu untuk renovasi rumahnya, gitu loh. Tapi saya karena sudah tidak tahan lagi, lihat anak saya tidak makan, terus besok mau sekolah, terus saya udah nggak kuat lagi lihat anak-anak saya. Saya udah lebih dulu pengen rujuk dengan suami saya. Singkat cerita, waktu itu, kalau bukan caranya Tuhan, kalau tanah itu uangnya sempat ke tangan saya, mungkin saya nggak jadi ke Kristen. Gitu loh, mungkin. Tapi inilah cara Tuhan yang ajaib yang saya rasakan. Setelah itu, Pak, waktu saya masih baru-baru menimbang-nimbang untuk tidak fanatik sama suami saya, satu hal yang saya mau tantang Yesus, gitu loh. Ya, saya kalau ingat kalau saya nggak fanatik, berarti saya kemana suami saya pergi, berarti saya ikut juga dong, gitu loh. Nah, sedangkan maaf Pak ya, saya belum cerita. Waktu saya single parent, saya dulu terikat dengan rokok Pak, gitu ya. Karena saya anak orang salon juga waktu itu ya, pengaruh lingkungan ya. Jadi waktu saya menikah dengan suami ini tidak larang saya rokok, tapi dia hanya terbatuk-batuk kalau saya ngerokok. Namun kalau di depan dia saya tidak ngerokok, saya bisa tidak merokok. Tapi kalau ketemu dengan teman-teman gaul saya pasti ngerokok lagi gitu loh. Nah, waktu saya cerai, saya putus asa, saya marah sama jujur waktu itu saya marah sama Tuhan. Gitu loh. Saya sholat tahajud seperti itu, mungkin kalau dikumpul airnya semalaman itu bisa setengah ember kali, gitu ibaratnya ya Pak ya, ibaratnya, gitu loh. Tapi yang doa ya tinggal doa, nggak ada rasa
gimana gitu Pak, sampai paginya ya sedih lagi, ya ribut lagi gitu. Itu yang saya rasain gitu loh. Nah, jadi waktu ibu berpisah sama suami itu ada yang ajak nikah nggak Bu? Waktu ibu ya, sempat pisah sama suami. ada yang nganjurin begini, Bu Nita nggak usah takut pisah sama Pak Edi. Seandainya Bu Nita nggak dapat jodoh, saya siap menjadi suami Bu Nita. Itu saya jijik, saya marah. Kalau saya ingat itu Pak, jijik. Saya sampai kepahitan sama orang lelaki. Saya tuh kalau berbicara seperti dengan Bapak sekarang nih, waktu saya masih Islam juga, karena waktu single parent Pak, saya sering sekali digoda sama suami teman sendiri. Dan beberapa suami teman saya berpisah dengan suaminya, dengan istrinya, gara-gara dia bilang kalau dia suami istri kalau diajak hubungan intim nggak mau. Dia bilang begini, ya udah saya sama Sinita aja, sama Silinda aja gitu loh. Jadi sehingga saya Pak waktu itu kalau lihat mata laki-laki, saya kalau ngobrol sama laki-laki, saya tidak berani lihat mukanya. Kalau saya lihat mukanya, pasti dia ngajak saya mau hal-hal yang aneh gitu loh. Jadi sampai saya menjadi orang percaya, ikut Yesus, sejak itulah semua dibersihkan gitu. Jadi kepahitan-kepahitan seperti itu. Makanya waktu saya minta nasihat sama Pak Haji bicaranya seperti itu, saya benci, saya jijik gitu. Oke Bu. Ya, terus suaranya feedback Bu. Mungkin Ibu jangan nonton sambil nonton ini Bu. Oh ya. Sambil nonton video. Jadi ini suaranya feedback Bu. Oke. Ya, jadi fokus ke kamera aja ya Bu. Kayak ini. Oke. Iya. Ya, baik Bu. Ya, oke, puji Tuhan. Oke Bu, waktu setelah selesai ketemu Pak Sardono ya, Timotius Sardono, itu Ibu bagaimana proses kelanjutannya dengan Tuhan? Ya, boleh. Jadi waktu itu saya tadi bilang ngerokok ya Pak ya. Ya. Halo? Iya Bu, silakan. Halo? Handphonenya bisa di silent Bu? Handphonenya bisa di silent? Ya. Jadi bisa waktu itu saya tantang Tuhan Yesus. Masih ya Pak? Gimana? Ya di silent, handphonenya di silent. Handphonenya di silent Bu. Silent apa nak? Handphone saya di silent ya? Di silent itu apa nak? Handphonenya Ibu lagi nonton video. Handphone handphone itu yang dimatiin Bu. Iya udah Pak, udah. Sudah dimatiin? Udah Pak. Oh ya, cuman masih agak feedback ya. Ya. Feedback suaranya, jadi mantul ya. Balik lagi. Iya. Sebentar ya Bu, kita lagi coba ini, perbaiki perangkatnya dulu gitu. Ya. Ya halo. Oke Pak. Halo, ya, coba diteruskan aja Bu. Jadi, ya. Jadi waktu saya tantang Yesus, kalau benar Tuhan Yesus, kalau benar Engkau Yesus Tuhan, bisa nggak buat saya berhenti merokok? Saat itu saya lagi ngerokok Pak. Jadi pas saya lagi ngerokok, begitu saya ngomong sama Yesus, kalau memang Engkau Tuhan, bisa nggak saya bikin saya merokok? Saat itu juga saya apa sih namanya ya? Kalau bahasa Padang kesadaan, apa sih namanya tuh? Mengalami kuasa. Kayak hisap ke hidung Pak. Asap rokok itu. Nah saat itu langsung kehisap ke hidung, kepala saya sakit, terus
cium asap rokok itu bau, pengen muntah, dan saya sampai muntah-muntah juga waktu itu. Nah, saat sekarang, puji Tuhan, itu yang satu. Kedua, Pak, begitu keluarga saya kasih tahu, kepada kakak saya yang pertama. Saya bilang, Uni, nih aku mau balik lagi aja sama Edi. Uni saya yang paling tua. Uni saya bilang begini, Uni nggak bisa ngomong apa-apa, kamu kan anaknya banyak, Uni juga nggak mampu bantu kamu. Nah, kalau kamu pisah sama Edi, Uni juga nggak tega lihat anak kamu. Tapi kalau kamu cerai kalau Uni suruh kamu bersatu lagi, Uni juga takut sama yang lain. Itu kata kakak saya yang pertama. Begitu saya bicara kepada kakak saya yang anaknya, tadi yang kasih saya video Haji Irene itu, dia langsung marah, dia langsung datangin ke rumah saya. Pas waktu itu hari Selasa, hari Senin telepon dia, saya bilang saya mau rujuk sama Edi. Dia langsung bilang begini, kamu nggak ada rujuk-rujuk, kamu sudah cerai sama Edi. Sejak Edi Kristen, kamu sudah cerai, sudah zina, katanya begitu. Tapi karena saya punya prinsip sendiri, saya yang ngejalani hidup saya sendiri, saya nggak dengerin omongan kakak saya. Tapi kakak saya datang ke rumah dan bawa rombongan, marah-marah, Pak. Jadi waktu dia marah-marah, kalau biasanya nggak ada urusan dia dengan marah seperti itu gitu loh. Saya pasti marah balik, Pak, gitu loh. Saya pasti marah balik gitu loh. Tapi waktu itu saya dari mulut saya cuma bicara, padahal saya belum percaya Yesus, Pak. Saya belum percaya Yesus. Saya cuma bilang, kok lidah saya tuh ngomong Yesus, Yesus, Yesus gitu. Tapi begitu ngomong Yesus, kakak saya itu langsung diem. Jadi dia cuma ajak balik semua keluarga gitu loh. Nggak jadi marah meledak. Jadi kami nggak jadi ribut. Terus itu mujizat yang kedua. Setelah itu apa tadi ya? Mujizat selanjutnya apalagi itu? Sehingga membuat ibu menjadi yakin bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Mujizat selanjutnya, setelah saya tidak fanatik lagi sama suami, saya kebetulan waktu itu ada full gospel, mungkin pernah Bapak dengar full gospel ya Pak ya? Tahu. Full gospel ini mengadakan acara seminar suami istri Pak di Puncak di Hotel Yasmin. Jadi waktu saya diajak, kan masih ruang masih jam-jam istirahat ya, jam-jam masih belum dimulai ya Pak. Waktu di kantin, di restoran itu ngomong, ada beberapa pendeta, waktu itu Pak Yosep namanya. Pak Yosep ini lagi sharing firman sama temennya. Pertama kali yang aku dengar begini, pada mulanya manusia jatuh ke dalam dosa, bertobat, berdosa lagi, bertobat lagi. Jadi waktu itu tiba-tiba saya langsung, itu diri saya gitu loh. Itu diri saya gitu loh. Jadi itu yang saya alamin waktu itu. Terus sampai malam pas ada acara, pas ibadah, saya ikut. Nah, waktu ibadah itu kan waktu penyembahan, ada puji-pujian, Yesus engkaulah Tuhan. Jadi waktu bilang Yesus adalah Tuhan, saya ingin panggil dia Tuhan, tapi hati dalam saya takut kafir gitu loh, takut dosa gitu loh. Jadi tapi keinginan hati saya ingin mau panggil Yesus Tuhan, tapi ada yang menolak gitu loh. Nah, waktu itu yang menurut kekristenan itu manifestasi ya namanya ya Pak ya. Jadi waktu itu saya dilayani sama Pak Timotius Sardono dengan Bu Indri. Beliau suami istri kan Pak ya. Jadi waktu beliau melayani saya itu sampai jam 3 pagi Pak. Beliau melayani saya dengan suami gitu ya. Nah, itu yang kedua Pak. Yang ketiga, yang berkesan sekali waktu itu, karena
saya sudah tidak fanatik lagi, tidak, pokoknya apa aja suami saya aja saya mau. Waktu itu ada pertemuan di Full Gospel yang di Tomang Ceter. Begitu, bukan kebetulan, entah bagaimana, waktu itu sebenarnya itu adalah lagi pemuritan, Pak. Nah, waktu pemuritan itu saya cuma saya ikut di dalamnya. Yang satu saya salut ya kepada orang-orang Kristen itu, yang Full Gospel yang ada di Tomang Ceter itu orang-orang hebat seperti Pak Rudi Sirapanji, Pak Hendrik, Pak apa namanya tuh, yang orang-orang yang puji Tuhan dikasih keberuntungan dengan materinya ya Pak ya. Terus mereka juga rohani sekali gitu. Saya bilang begini, dulu waktu saya bertentangan dengan suami, waktu diajarin Aji Irene itu, sebego-begonya manusia di muka bumi ini, ya, tapi paling bego orang Kristen di dunia, paling bego orang Kristen katanya. Kenapa? Karena dia menuhankan Isa Masih binti Maryam sebagai Tuhan. Itu yang saya tahu dari Haji Irene. Tapi saat itu, loh, kok orang Kristen ini tahu ya di mana Nabi Ibrahim itu tahu dia pasal berapa, nama suratnya apa gitu loh. Terus Nabi Daud dia juga tahu, karena bagi saya waktu itu Daud itu adalah nabi ya Pak ya. Jadi dia tahu Nabi Daud di mana, Salomo di mana gitu loh. Tapi kok saya orang Islam yang dari kecil saya masih prasekolah, saya udah kataman Al-Quran gitu loh. Tapi saya nggak tahu gitu loh. Yang namanya Nabi Muhammad aja saya nggak hafal di ayat berapa, surat berapa, saya nggak hafal gitu loh. Tapi kok orang Kristen yang dibilang bego itu kok dia tahu semua ya ayatnya. Begitu saya dengar begitu, saya malu Pak. Saya malu dengan perkataan-perkataan saya kepada suami saya, termasuk kepada Pak Andi. Saya suka nyeplos aja kalau ngomong sama Pak Andi ini. Tapi karena Pak Andi ini orangnya rendah hati, padahal dia pensiunan kolonel polisi loh Pak gitu loh. Tapi dia rendah hati sama saya, dia nggak pernah suara keras gitu, selalu lembut sama saya. Jadi sampai di rumah Pak, sampai di rumah kan ada Alkitab suami besar sekali. Ada Alkitabnya beberapa biji, banyak dia punya Alkitab. Saya ambil yang besar. Begitu saya baca Alkitab sampai di rumah, begitu saya lihat dari pasal, kalau orang Kristen kan dianjurin baca Alkitab dari Kejadian, dari Perjanjian Baru ya Pak. Tapi waktu itu saya taunya baca Alkitab tuh dari Kejadian, karena kalau Islam dari Al-Baqarah gitu ya. Akhirnya saya baca dari Kejadian, loh di situ tersirat di hati saya begini, kalau Alkitab orang Kristen itu palsu, loh kenapa di sini ditulis gitu loh. Di sini ada sampai dari Adam sampai Nuh sampai Musa sampai Abraham sampai semua itu ada gitu, terang sekali gitu loh. Waktu saya baca Alkitab itu, dulu saya waktu di Islam, kenapa kami orang Islam yang umum ya, kami nggak ngerti Pak. Kalau kami mau tahu pengajian-pengajian itu kami harus ngaji terikat dulu. Itu menurut orang tua saya dulu ya, harus ngaji terikat dulu. Tapi begitu baca Alkitab, saya baru ayat pertama aja tuh seperti, aduh, terang Pak. Jadi ngerti maksudnya. Saya penasaran Pak. Saya saya ambil Al-Quran saya yang ada terjemahannya. Saya baca Pak, sehingga waktu saya baca Al-Quran itu, di situ saya mengerti makna, arti dari Al-Quran yang sesungguhnya, gitu loh. Jadi, kok dulu saya ngaji nggak ngerti apa-apa maksud Al-Quran ini gitu loh. Tapi begitu saya baca Alkitab, saya melihat Al-Quran itu, oh ini loh maksud Al-Quran, oh ini loh maksud Al-Quran itu, maksud Al-Quran, ini sudah semua ada artinya di sini semua gitu. Jadi itu yang saya dapat Pak. Satu hal lagi, begitu saya baca Alkitab, saya udah mulai
Saya udah mulai, apapun kegiatan suami saya yang rajin ikut. Saya yang rajin mengingatkan kepada suami. Nah, di gereja kita ini setiap hari Kamis ada doa puasa ya Pak. Begitu di doa puasa, saya belum Kristen loh Pak. Saya belum Kristen, masih buka hati, masih tidak fanatik gitu loh. Begitu waktu ikut doa puasa, saya tuh kalau mendengar WL berbahasa roh Pak, itu saya tuh seperti kok Tuhan itu kok baik banget ya. Kok Yesus itu kok baik banget. Aku nih orang berdosa gitu loh. Aku nih orang kotor gitu loh. Tapi kok waktu WL berbahasa roh tuh saya kok adem, kok enak, kok saya nggak mau lepas dari komunikasi sama Tuhan itu gitu loh. Jadi saya ngerasain itu kok indah semua gitu. Tapi dengan begitu awal-awalnya saya langsung minta dibaptis. Sehingga pendeta kami waktu itu dia kaget, dia shock gitu loh. Loh, benar Bu Nita benar mau dibaptis? Iya Pak, saya mau dibaptis gitu loh. Singkat cerita, puji Tuhan, semua orang yang terlibat menginjili saya, mereka jauh lebih bersukacita. Mereka mensupport saya. Maksudnya bukan uang ya Pak ya. Bukan uang ya Pak, tapi mereka bersukacita, mereka kasih waktu buat saya untuk mensupport saya benar-benar. Terus saya bangga, waktu saya dibaptis, itu saya bangga banget, lengkap pendeta-pendeta dari Full Gospel, dari ini itu, mereka hadiri saya, beri waktu buat menghadiri saya gitu. Jadi, begitu saya minta dibaptis, setelah saya dibaptis, dan puji Tuhan, saya dikirim oleh Tuhan ya, seorang pembina KUL, waktu itu sangat benar-benar mengayonin saya Pak, membimbing saya. Waktu saya mau KUL, saya dijemput, saya dijemput, saya diantar pulang, setiap mau KUL begitu, setiap ada doa-doa begitu, gitu. Puji Tuhan. Jadi ini yang menjadi mujizat bagi saya. Jadi sejak itu, serangannya Pak, begitu saya tergila-gila dengan Tuhan, saya mulai diusir. Diusir pertama. Tahun pertama saya diusir. Terus saya pindah dapat 3 bulan, saya diusir lagi. Akhirnya karena Pak Andi, Bapak rohani saya ini, dia tampung saya di rumahnya. Saya tinggal di rumahnya. Namun saya nggak enak hati. Karena apa? Karena Pak Andi ini udah tua, udah umur ya. Jadi saya nggak mau mengganggu kesehatannya dia. Karena suami saya sering pulang malam. Karena memang Jakarta, Cibubur itu kan lumayan jauh ya Pak. Jadi kalau habis aktivitas apa aja, selalu pulangnya malam nyampe di rumah. Jadi saya nggak enak hati, saya nggak mau mengganggu untuk kesehatan Bapak. Akhirnya saya pindah lagi. Saya pindah, dapat 3 bulan, saya diusir lagi. Gitu loh. Puji Tuhan, begitu ya waktu itu saya bersyukur. Begitu saya dapetin bahasa roh, dan puji Tuhan, saya ada seorang hamba Tuhan yang membayari saya untuk ikut seminar Maurice Rulo, dan malam itu saya dapat bahasa roh, dan puji Tuhan lagi, saya setiap bulan ikut puasa Ester Pak di Kota Bunga Ibu Dora Kamsil Pak. Jadi setiap bulan, dan puji Tuhan, saya sangat dituntun oleh Roh Kudus. Disitulah roh saya menyala-nyala, gitu. Itu Pak. Ya, puji Tuhan. Bu, sebelum kita lanjut, itu handsetnya coba dicabut dulu dari handphone, baru dipasang ulang, Bu. Pasang lagi ya Pak? Iya, pasang lagi Bu, pasang lagi. Oke. Bisa dengar Bu? Oke Pak, oke. Ya, itu sudah bagus Bu, sudah nggak feedback.
Ya, puji Tuhan ya Bu, luar biasa ya, bagaimana kuasa Roh Kudus yang mengubahkan Ibu, menjamah Ibu. Cuma sebelum kita masuk ke ruang interaksi Bu, diskusi, tanya jawab, saya mau tanya dulu nih Bu, jadi kapan Ibu mulai bisa mengucapkan Tuhan Yesus itu? Kan Ibu tadi bilang, waktu dengar lagu itu mau mengucapkan Tuhan Yesus itu kan takut nanti dibilang, takut Ibu jadi kafir gitu loh. Nah, kapan Habis Ibu pertama didoakan, kali? setelah didoakan sama Pak Timotius malam-malam itu, besoknya udah bisa Pak, langsung. Oh, udah bisa. Kan 3 Sudah hari tidak, seminarnya itu kan 3 hari. ya, jadi tidak ada lagi rasa ini ya, nanti jadi kafir atau apa gitu ya, sudah bebas ya Bu ya. Enggak bebas Ya, langsung. ya, puji Tuhan ya teman-teman, inilah salah satu kisah lagi bagaimana kuasa Roh Kudus yang begitu ajaib, yang begitu sempurna, begitu hebat, yang mengasihi setiap manusia, siapapun yang mau buka hati, Tuhan akan masuk ya. Jadi siapapun yang mau mencari kebenaran pasti akan berjumpa dengan kebenaran. Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup. Bukan hanya sekedar dituhankan, bukan hanya pribadi yang tidak jelas, yang tidak bisa dirasakan, tapi dia adalah Tuhan yang memang benar-benar Tuhan dari sononya. Jadi kalau kita buka hati, pasti Roh Kudus akan bekerja. Tapi kalau kita selalu ingin membenarkan hidup kita, berarti kita merasa tidak perlu kepada Tuhan. Nah, inilah yang membuat Roh Kudus tidak bisa masuk. Inilah yang terjadi kalau orang yang terus ingin membenarkan dirinya. Padahal kita ini manusia, mana ada yang benar. Kita ini seperti kesaksian Ibu Nita tadi, begitu dengar orang berbahasa roh, terasa bahwa kita ini sepertinya kayaknya kotor sekali, kayak najis sekali. Karena apa? Karena kita itu lagi didekatkan kepada kekudusan Tuhan. Pada saat kita didekatkan dengan kekudusan Tuhan, kita merasa begitu najis, begitu kotor. Dan ini dialami oleh semua orang yang membuka hati kepada Tuhan. Saya pun mengalami hal yang sama. Pada saat saya berjumpa dengan kekudusan Tuhan, saya rasa saya ini adalah orang yang paling najis di dalam dunia ini. Terlalu kotor hidup kita. Ya, itulah menunjukkan bahwa Tuhan yang sangat real, sangat nyata, Tuhan yang sempurna dan yang benar-benar Tuhan, pada saat Dia hadir itulah yang terjadi.